Dikarenakan dunia ini kan diselimuti angkara murka, ya kan, orang sudah meninggalkan jati dirinya sebagai manusia. Akhirnya ini mempengaruhi frekuensi bumi ini menjadi rendah. Berarti semacam portal dimensi gitu ya? Ya, pengertian portal itu sebenarnya gini, Mas. Ada beberapa titik stasiun. Stasiun energi maksudnya, bukan stasiun kereta. Stasiun energi. Ya, dia itu menerima sinyal-sinyal dari pusat semesta. Iya. Dan ini mungkin bagi orang awam mungkin impossible ya, hal itu. Tapi bagi yang mampu itu ya itu hal sesuatu hukum alam, karena memang alam ini kan istilahnya gini, everything is energy, semua tetap berkaitan dengan energi. Segala apapun yang ada kehidupan ini pasti ada energinya. Apa itu energi? Ya bahasa kasarnya, bahasa teknologinya ya listrik, ngono wae. Semua kan mengandung listrik, kita hidup itu ada unsur elektromagnetika. Nah, di jagat alit kita tuh ada listrik nih, wong jagat alit namanya nyawa. Kalau jagat gede ya energi lah dibilangnya gitu kan. Nah, setiap wilayah itu mempunyai titik-titik pusat energi yang dinamakan stasiun energi. Nah, dikarenakan dunia ini kan diselimuti angkara murka, ya kan, orang sudah meninggalkan jati dirinya sebagai manusia. Akhirnya ini mempengaruhi frekuensi bumi ini menjadi rendah, kan gitu. Jadi ketika bumi ini mengalami frekuensi rendah, itu akan menghambat energi yang seharusnya masuk memberikan kelestarian di bumi ini. Nah, dia akhirnya mengalami kelemahan energi. Ya, analoginya gini, misalkan manusia kan, ada orang melakukan terapi ini. Orang kalau terapi listrik itu kan ditempel sini, ya kan, ditempel sini bagian-bagian saraf tertentu yang berpengaruh pada tubuh kan, gitu kan, organ-organ tubuh. Misalkan ditempelkan sini, dikasih listrik, saluran listrik sini. Nah, akhirnya kan ada suatu berpengaruh yang namanya refleksi ya, itu berpengaruh pada saraf-saraf yang lain, akhirnya yang saling terhubung. Nah, seperti misalkan ini ada besake, ini besake, ini terunyam, ini batu karu lah gitu kan, di nah akhirnya terhubung lagi karena ada penyumbatan, ada pergerakan saraf yang nggak terhubung. Itu bagian dari penyembuhan. Lah makanya pembukaan portal ini bagian dari penyembuhan bumi. Ya makanya waktu itu saya dikeliling di Tanah Lot, di Batu Karu, di Trunyan, terus di mana, Karangasem. Dari semua beberapa titik itu saya kelilingi di Bali, dari ujung barat sampai barat daya, barat laut, timur tenggara, timur laut, tengah. Nah, saya puterin. Dan itu saya juga perjalanan itu memang akhirnya saya mendapat dawuh, kan teman saya ini kan, saya berangkat ke Jakarta ke Bali kan tanggal 15. Nah, setelah tanggal 19 rekan saya balik ke Jakarta. Nah, saya berjalan sendiri. Oh, sendiri? Ya, hingga sekarang ini sampai ke Tulungagung ya sekarang ini saya. Berarti itu sebenarnya misi panjenengan piyambak atau secara kolektif? Kalau saya nggak ada keinginan, Mas. Semua itu berkehendak alam dan berkaitan dengan leluhur. Orang menganggap leluhur itu nggak bekerja. Leluhur itu masih aktif. Saya merasakan sendiri. Bukan berdasarkan persepsi atau perspektif, tetapi saya benar-benar mengalami sendiri kalau beliau-beliau itu masih aktif. Karena efeknya apa? Saya itu dari berangkat sampai hingga sekarang ini modal nggawa pakaian tok arep tas, Mas. Saya nggak keluar uang sama sekali. Bayangkan itu, kalau bukan karena kehendak para leluhur itu tidak akan terjadi. Ya, sampai saya bisa bertemu dengan gubernur di Bali. Ibaratnya wong kuyuran ning dalan iso
ketemu gubernur di Bali itu ketemu pirang perkara kan gitu kan. Orang-orang Bali aja untuk bertemu dengan beliau aja sempat kesusahan. bertemu juga ya. Ya, Jadi penasaran apa aja yang mungkin ya karena diobrolin memang sama semua itu ya awalnya saya juga nggak sengaja mau sewa hotel, kebetulan yang punya hotel ngajak ngobrol, ya kan. Akhirnya ngobrol masalah Nusantara nyambung. Akhirnya saya diperkenalkan dengan yang namanya Pak Made. Dari Pak Made, Pak Morgan. Dari Pak Morgan dikenalkan Pak Made dikenalkan sama Pak Nyoman Sudana. Akhirnya bertemu dengan gubernur. Bahwa saya perwakilan dari Jawa yang datang dari Jawa, khususnya dari Solo, karena memang ternyata orang-orang Bali itu pernah mengatakan suatu saat nanti ada sosok pemuda dari Solo yang akan datang memberikan petunjuk. Nah, delalah kebetulan pas saya itu membuka portal yang ada di Pura Agung Legian, nongol cahaya berbentuk titik-titik warnanya hijau, jumlahnya 7, 6, 7 titik, 6 titik, 7 titik. Nah, akhirnya jadi pertanyaan para pemangku. Nah, akhirnya ya bertemulah sama gubernur. Maaf, tadi yang mendapat petunjuk bahwa ada pemuda dari Jawa. Itu beliau-beliau yang mereka yang ada di Bali bilang begitu. Ada Pura Legian. Ini ada sesuatu yang mungkin dirahasiakan di sana. Dapat wisik bahwa suatu ketika nanti jika ada orang Jawa, pemuda dari Solo, itu ada suatu tanda. Ya. Nah, tanda apa saya nggak bisa menerangkan ya. Nah, itu dari perjalanan itu makanya dari Pura Batu Raya yang ada di Karangasem, terus di Besakih ya ada di Pura Gua Raja, Pura Gelap, terus di Batu Karu, Pura Luhur Batu Karu, Pura Agung Legian, wakih Mas. Saya sampai lupa nama-namanya gitu. Sejauh ini Mas Tinus, misi di Pulau Bali ya, Iya. itu progresnya sejauh ini seperti apa? Bagaimana? Lah, waktu itu kan memang saya ditugaskan yang teman saya pada balik, saya disuruh tinggal dulu di Bali. Kowe carry sik ning gini. Itu perintah beliau Paduka Sri Kesari. Ini yang tak ajak ngomong ini bukan manusia tapi leluhur kan, gitu kan. Memang beliau itu secara jasad ragawi sudah nggak ada, tapi secara jiwanya itu masih ada, masih aktif dan masih bekerja untuk Nusantara. Nah, syarat agar Nusantara itu menerima sebuah kejayaan, antara portal Jawa dengan Bali harus terhubung, karena portal Bali itu terhalang sebuah bayangan yang sangat gelap yang ada di Selat Bali. Di Selat itu harus dibuka, karena selama ini ditutup. Nah, makanya tapi sebelum membuka ini, lingkup Bali harus dibetulkan dulu. Oh gitu. Setelah selesai saya membetulkan ini, saya menyuruh teman saya dari Malang, Semeru, sama Mojokerto. Di saat jam yang sama, saya di posisi di Batu Karu, Pura Luhur Batu Karu. Teman saya yang itu saya suruh ke Banyuwangi yang bertapan Anantaboga, karena berkaitan dengan naga. Naga itu sebagai pembantu keseimbangan alam. Ya, karena gravitasi itu kan manifestasi dimanifestasikan dalam sosok naga. Kalau di Bali naga Basuki, di Jawa Anantaboga yang ada di Banyuwangi. Nah, kami melakukan ritual bersamaan. Saya suruh pakai celana bunga ketrate, bunga matahari, sama bunga cempaka mulia. Kenapa pakai cempaka mulia? Itu simbol kemuliaan. Kenapa pakai bunga teratai? Simbol kedamaian atau kasih sayang. Kenapa pakai bunga matahari? Bang wetan
nyerahino. Melorotane cahya saka wetan. Ya, itu artinya seperti itu. Dan cukup hanya 3 bunga itu, saya suruh teman saya, kamu nanti ke sini pakai bunga ini, saya koneksikan dari Bali. Nah, itu setelah saya di Bali ya nggak ada masalah, cuaca ya baik. Begitu 2 hari saya sebelum balik ke Jawa itu hujan, tiba-tiba hujan. Terus nah setelah ini kan portal-portal yang ada di Bali ini harus dibetulkan dulu. Kan apa ya, saya kembalikan kenapa apa maksudnya, orang kan pada nggak paham ya. Dan banyak orang yang mengklaim buka portal yang bagaimana kan gitu kan. Semua itu harus bisa dilogikakan secara ilmiah, jangan asal main astral tok kan gitu. Jangan hanya melulu tentang kegaiban tapi tidak bisa merasionalkan. Semua ini berproses dan berdasarkan hukum secara alami dan ilmiah. Karena makanya leluhur itu menaruh suatu titik energi, misalkan ada pura yang mungkin usianya tua itu mengandung kandungan energi, dan di situ akhirnya menjadi stasiun energi untuk menerima sinyal yang ada di pusat semesta. Nah, dari titik-titik stasiun energi ini harus dibuka. Nah, ini harus mempunyai keahlian khusus yang harus bisa terhubung dengan pusat semesta. Nah, ini harus dibuka. Nah, ketika dibuka, energi yang semesta ini masuk, ditarik, masuk. Nah, akhirnya mentuh. Jadi penyetruman. Jadi bumi ini istilah penyembuhan bumi sebagai sifatnya pemeliharaan. Nah, otomatis ketika disetrum dari pusat semesta ini, dari beberapa titik ini, ya kayak orang itu terapi pakai listrik itu. Nah, bumi akan melakukan refleksi. Refleksinya sih pertama cuman kedut-kedut, lama-lama yang makin besar gitu. Memang aku yo